Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2161, Ego. Tentu saja, Dion berencana untuk menolaknya, tetapi dia terlalu berhati lembut untuk melakukannya di depan begitu banyak orang. Mengapa dia tidak bisa bersikap kasar seperti pria pertama? Dion hanya bisa tersenyum meminta maaf kepada Saru dan Lilith, tetapi mereka tampak tidak terganggu. Mungkin karena mereka menyadari keanehan situasi tersebut. Ditambah lagi, mereka diuntungkan dengan mengetahui apa sebenarnya tujuan para keturunan muda ini. Jika sudah cukup bagi mereka untuk datang ke sini, maka kemungkinan besar itu sama sekali tidak normal. Mereka tahu tujuan Dion adalah tumbuh sekuat mungkin secepat mungkin sehingga ia dapat kembali ke alam fana. Dalam hal itu, mereka tidak akan membiarkan kecemburuan yang tidak berdasar menghalanginya. Meskipun Dion bukan manusia biasa, bertarung melawan 3 orang suci abadi puncak sekaligus jelas di luar kemampuannya. Jika mereka membuat keributan, Dion pasti akan memihak mereka. Namun, ini akan merugikannya, sesuatu yang tidak ingin mereka terima. Melihat sikap mereka, ketidaknyamanan Dion menghilang dan dia tersenyum ringan. Baiklah, aku tidak keberatan. Kristela mengangguk, puas dengan jawaban Dion. Bahkan jika suaminya lebih lemah darinya, dia bisa menerimanya. Bakat Dion dalam alkimia lebih dari cukup untuk menutupinya. Namun, yang tidak bisa dia terima adalah jika dia pengecut bahkan dalam kelemahannya. Dia mulai tertarik pada Dion setelah melihat betapa mudahnya dia menolak lamaran Kiwen. Dan, setelah mengetahui identitasnya, dia merasa sangat nyaman dengan pilihannya. Sekarang, dia merasa lebih baik tentang hal itu. Apakah Anda butuh bantuan untuk bepergian? Dion menggelengkan kepalanya, menyebabkan seringai mewarnai wajah Kiwen dan pemuda lainnya, Tedric. Namun, senyum mereka hanya bisa membeku ketika kuali kecil di bahu Dion mengembang secara eksplosif. Sosok Chibi kecil yang menggemaskan melompat ke pelukan Dion. Dia tampak seperti gadis kecil gemuk biasa. Wujudnya menjadi jauh lebih berbobot setelah datang ke alam abadi. Namun, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa dia adalah roh harta karun. Dion, Saru dan Lilith melompat dan mendarat di tutupnya yang besar. Tatapan Kristela bersinar dengan cahaya penasaran, tetapi dia hanya mengangguk pada akhirnya. Kalau begitu ikuti kami. Kristela berbalik, mengalihkan pandangannya ke para orang suci abadi. Kalian yang berada di alam Sein abadi juga bisa mengikuti. Bagaimanapun, ini adalah dunia kalian, dan kami bukanlah tiran. Kami akan mengambil sebagian besar harta karun, tetapi akan ada kesempatan lain untuk kalian semua. Cobalah untuk mengikutinya. Cakram terbang itu melesat ke kejauhan bersama Kristela, Kiwen, dan Tedric. Dion mengikutinya dengan santai. Chibi bukanlah harta karun yang bisa bergerak. Namun, ia memiliki kendali yang hebat terhadap lingkungan sekitar yang menghasilkan kemampuan gravitasi yang pernah digunakan Dion di masa lalu. Namun, ketika digunakan untuk meningkatkan kecepatan, hasilnya cukup bagus, meskipun masih sedikit lebih lambat dari cakram Kristela. Dion punya cara lain untuk meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi, namun merasakan tatapan bermusuhan dari Tedric dan Kiwen. Belum lagi Skull yang tampak menatapnya dengan cahaya penasaran di matanya, Dion mencibir dalam hati dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Kau menikmatinya, bukan? Kata Lilith saat dia yakin hanya Dion dan Saru yang bisa mendengarnya. Aku, Dion berkedip polos. Tentu saja, gadis perawan yang cantik mempertaruhkan keperawanannya di depan begitu banyak orang untukmu. Itu pasti akan memuaskan egomu. Lilith tersenyum manis, lesung pipit kecil muncul di pipi lembutnya. Sekarang, Dion menyadari bahwa kecemburuan Lilith hanyalah cara untuk menggoda dan bersenang-senang dengannya. Lilith tampak senang membuatnya kesal. Namun, meskipun Dion menyadari hal ini, dia tidak berani mengabaikannya, atau mungkin godaan ini akan menjadi sesuatu yang lebih nyata. Dia tidak ingin harus berhadapan dengan air mata Lilith lagi. Itu telah memangkas setidaknya 1 dekade dalam hidupnya. Tidak pernah, aku pria yang berintegritas dan bermoral. Lagi pula, kalaupun tidak, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kalian berdua? Dion menyeringai lebar dan mengacungkan jempol kepada kedua wanita cantik itu, merasa ia telah berhasil saat ia tertawa kecil. Meskipun Kiwen dan Tedric tidak dapat mendengar apa yang mereka bertiga bicarakan, hanya melihat Dion berani terus menghibur wanita lain setelah kata-kata Kristela membuat mereka marah. Bahkan jika Kristela secara pribadi mengatakan kepada mereka bahwa dia baik-baik saja dengan mereka memiliki wanita lain. Apakah mereka berani bertindak berdasarkan pikiran seperti itu? Tentu saja tidak. Namun, seorang manusia biasa berani bertindak begitu santai, menertawakan dan menggoda wanita lain, bahkan saat Kristela ada di sana. Namun, Kristela tampaknya tidak peduli. Bahkan, dia tidak menoleh sedikit pun, karena tidak merasa perlu. Dalam benaknya, Dion hanya memenuhi semua kriteria yang ia butuhkan untuk menjadi seorang suami.
Ia memiliki bakat turun-temurun, ia lebih dari cukup tampan, dan meskipun garis keturunannya kurang, membantunya memasuki alam abadi tidak akan menjadi masalah. Ditambah lagi fakta bahwa dia punya nyali dan memenuhi standarnya. Tidak lebih, tidak kurang. Meskipun dia memiliki banyak pelamar dari dunia gelembung tingkat tinggi, para pria itu hanya memperlakukannya seperti hadiah untuk ditambahkan ke koleksi mereka. Jika dia benar-benar menikahi mereka, keluarga Nightwell-nya hanya akan menjadi pion. Ini bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Namun, jika dia memiliki seorang alkemis jenius sebagai suami, kebangkitan keluarga Nightwell-nya hanya masalah waktu. Dalam kasus seperti itu, siapa yang peduli jika dia memanjakan wanita lain? Dia tidak mencintainya. Begitu dia memasuki dunia surgawi abadi, dia akan membantunya mengandung seorang anak dan sisa hubungan mereka bisa menjadi hubungan platonis yang dia pedulikan. Di tanah di bawah, dengan gila mengejar dua harta karun terbang, para orang suci abadi dari dunia gelembung di tengah Armageddon berlari. Zabel, yang yakin telah menjadikan Dion musuh, tampak sangat muram. Ia bahkan telah meninggalkan kota Zaneta tanpa sepatah kata pun kepada Taline. Taline bisa saja mati dalam bencana ini, tetapi ia memunggunginya tanpa ragu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2162, hati-hati. Dalam lingkungan seperti itu, hanya orang suci abadi yang dapat melindungi diri mereka sendiri dengan tingkat keberhasilan tertentu. Para pembudidaya esensi abadi hanya dapat berharap agar letusan tidak terjadi di dekat mereka. Hati-hati, kata Dion tiba-tiba. Letusan akan terjadi di sana dalam waktu sekitar 3 detik lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dion tidak berdiri dalam upacara dan membanting kuali cibi. Telinga Kristela terangkat dan juga membanting. Tidak banyak peluang untuk meragukan kata-kata Dion karena hanya beberapa detik kemudian, tanah pun hancur berkeping-keping. Pilar merah menyala dan emas, dengan diameter 50 meter menjulang ke langit, menembus kabut biru di atas. Dalam suasana seperti ini, awan tidak dapat bertahan lama, hanya menyisakan warna biru keabu-abuan di sekelilingnya. Tetesan lava cair menjadi satu-satunya hujan yang mereka tahu, jatuh dari langit diiringi jeritan kesakitan yang ditinggalkan para orang suci abadi di belakang mereka. Entah kapan, tetapi jumlah orang suci abadi telah bertambah menjadi sekitar 12. Ini mungkin jumlah maksimum yang dapat muncul di dunia gelembung ini. Mereka mungkin telah diberitahu oleh orang suci abadi kota Zaneta untuk datang ke sini. Lagi pula, semakin banyak dari mereka, semakin banyak konsesi yang dapat mereka tarik dari Kristela dan dua lainnya. Akan tetapi, karena prasangka yang mengakar terhadap manusia, banyak di antara mereka yang mendengus mendengar perkataan Dion, dan akhirnya terluka parah. Mata Kristela menajam, menatap Dion dengan tatapan penuh amarah. Emosinya lebih besar dari yang pernah ia tunjukkan sebelumnya, namun entah bagaimana emosinya masih tertahan. Anda seorang bijak spiritual? Mata mereka yang mendengar pertanyaan ini terbelalak. Status seperti apa yang dimiliki oleh seorang spiritual sage? Bahkan dunia asal Kristela hanya memiliki satu, dan bahkan kakeknya harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Dion tersenyum. Bisa dibilang begitu. Jantung Kristela berdebar kencang, begitu pula jantung banyak orang lainnya. Kiwen dan Tedric merasa kesulitan mengatur napas. Mereka hanya bisa menghibur diri, mencoba menghipnotis pikiran mereka agar percaya bahwa itu hanya keberuntungan belaka. Kalau begitu, kau yang memimpin. Aku akan menunjukkan jalannya kepadamu. Dion mengangkat bahu dan melanjutkan perjalanan. Kedua pemuda itu terutama berharap dia akan terpeleset, tetapi seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa Dion tidak mengada-ada. Seorang spiritual sage yang fana. Itu benar-benar ada. Setelah beberapa manuver hati-hati, kelompok itu berhasil mencapai tujuan mereka setengah hari kemudian. Itu adalah gunung yang sangat besar. Tidak ada setetes pun lava di sekitarnya, tidak seperti logam cair dan batu yang terkumpul yang perlahan mulai menutupi setengah dari dunia gelembung. Namun, gunung itu masih bersinar merah menyala. Sekilas terlihat jelas bahwa ini bukanlah keadaan alami gunung, melainkan apapun yang ada di dalamnya begitu panas sehingga gunung itu sendiri mulai memanas hingga tingkat yang tidak senonoh, menyebabkan warna merah tua yang mengerikan. Dion melirik gunung yang memerah itu dengan tatapan ingin tahu. Dalam posisinya saat ini, dia bisa tahu suhunya bahkan lebih tinggi daripada pintu masuk ke dunia mistis api emas. Jika dia mendekat lebih dekat lagi, suhunya akan lebih tinggi daripada bintang dunia fana manapun. Orang hanya bisa membayangkan panas yang menggelegak di dalamnya. Apakah kau akan memimpin jalan, orang bijak spiritual? Kata-kata beracun Kiwen mengganggu pikiran Dion, menyebabkan Kristela mengerutkan kening. Kau tidak begitu cerdas, ya? Dion melirik ke arahnya. Apa yang barusan kau katakan padaku? Indraku mampu menyelimuti seluruh dunia gelembung, mengapa penting posisi mana yang kumasuki? Apakah aku di depan, di belakang, atau ribuan mil darimu? Itu tidak akan membuat perbedaan. Jika kau ingin menargetkanku, bersikaplah lebih cerdas.
Dan di sini aku dulu berpikir bahwa orang suci abadi adalah makhluk yang sangat agung. Suara dengusan yang tiba-tiba terdengar, menutupi tawa. Namun, saat semua orang menoleh ke arah itu, Kristela sudah kembali ke ekspresi netralnya. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa mereka hanya membayangkan suara itu. Ekspresi Kiwen berubah dingin. Ia tidak percaya sejenak bahwa Dion punya nyali untuk mengatakan hal ini secara normal. Baginya, ia hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik seorang wanita. Ia tidak tahu bahwa Dion sama sekali tidak peduli dengan perasaannya terlepas dari apakah Kristela ada di sini atau tidak. Saat Saru dan Lilith teralihkan, Dion meletakkan tangannya di bahu mereka, menyebabkan mereka menghilang ke dalam dunia batinnya. Mereka mungkin akan marah nanti, tetapi terlalu berbahaya bagi mereka untuk berada di sini. Kamu, di mana? Dengan betapa langkanya harta karun spasial. Seberapa langka lagi harta karun spasial yang dapat menampung nyawa manusia? Semakin lama mereka menghabiskan waktu bersama Dion, semakin banyak rahasia yang mereka rasa disembunyikannya. Dan semakin kuat keserakahan di mata banyak orang. Aku sudah bosan dengan penampilan ini. Hanya itu jawaban Dion. Dalam kilatan cahaya keemasan, ia kembali mengenakan celana panjang hitam yang digulung hingga ke lutut. Namun, ia tidak mengenakan apapun lagi. Dada dan kakinya yang telanjang terpanggang oleh angin panas. Seperti yang diduga, tidak peduli betapa egonya tergoda untuk mengenakan sesuatu yang lain, ia akan selalu memilih kenyamanan tingkat ini. Petik 1. Tubuhnya terlalu kuat, mata Kristela menyipit. Baiklah, ayo berangkat. Tanpa menunggu orang lain, dan mengabaikan suara-suara jengkel Saru dan Lilith yang terdengar dalam benaknya, Chibi melontarkan dirinya ke depan, versi mini wujud rohnya berdiri di bahu Dion. Ikuti dengan seksama jika Anda tidak ingin tertinggal. Tunggu, terlalu berbahaya. Dion menoleh ke belakang dan menyeringai ke arah Kristela. Ada sesuatu tentang senyum percaya diri dan penampilannya yang nakal yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Siapakah pria ini? Dia telah melihat terlalu banyak pria yang sopan dan santun dalam hidupnya. Namun, satu pria yang hanya mengenakan pakaian orang barbar tanpa peduli apapun di dunia ini. Ini pasti yang pertama. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2163, di luar. Tapi bagaimana dia bisa begitu tampan di saat yang bersamaan? Menyadari arah yang tidak masuk akal yang diambil oleh alur pikirannya, Kristela menggelengkan kepalanya dengan marah. Mengejar Dion tanpa mempedulikan tatapan Kiwen dan Tedric. Dion muncul di puncak gunung. Seperti yang diharapkan, tidak ada celah di sana. Justru karena tekanan yang menumpuk ini, tidak ada tempat untuk melepaskannya, seluruh dunia gelembung menjadi menderita. Jelas, terlalu berbahaya untuk melubangi gunung ini. Dan, karena gunung ini dapat menahan tekanan yang sangat besar tanpa runtuh atau mencair, kemungkinan besar mustahil untuk melubanginya bahkan jika dia mau. Namun, Dion yakin ada alasan mengapa ketiganya memilih datang ke sini. Dion memang seperti itu. Dia terjun langsung ke dalam situasi ini tanpa mengetahui semua detailnya. Namun, dia yakin bisa menemukan jalan keluarnya. Oh, jadi seperti itu. Dion menyeringai. Terbang ke sisi gunung, Dion menyentuh permukaannya yang panas membara. Ki jiwanya melonjak saat ia mulai menulis susunan yang sangat khusus. Susunan ini sangat dekat dan berharga di hatinya. Ia ingat bahwa susunan ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali sebelumnya. Bahkan, yang pertama kali ia selamatkan adalah saat melawan kakak laki-laki Madeline, Oliver. Keduanya tidak memiliki banyak hubungan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi itu adalah kenangan yang tidak akan pernah dilupakan Dion. Meskipun susunan ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali, ia juga memiliki kenangan indah tentangnya. Ia juga menggunakannya pada kencan pertama ia dan Madeline. Dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya, versi ini jauh lebih unggul. Namun, kilas balik yang dibawanya ke Dion tetap ada. The Spatial Transference Array. Aku tidak tahu aku masih akan menggunakanmu bahkan sampai sekarang. Saat susunan Dion selesai dibangun, mereka yang tertinggal di belakangnya hampir saja mengejarnya. Di kaki gunung, para orang suci abadi berusaha sekuat tenaga untuk berlari ke sisinya tanpa terbakar sampai mati. Aku akan memimpin seperti yang kau minta. Dion berbalik dan mengedipkan mata ke arah Kiwen. Setelah itu, dia menghilang, muncul di dunia di mana satu-satunya cahaya adalah lahar panas yang membara di bawah kakinya. Dunia yang dimasuki Dion benar-benar tidak terduga. Dari luar, orang akan berasumsi dari kondisi gunung saat ini bahwa setiap jalur yang mungkin ada di bagian dalamnya dipenuhi dengan lava yang berusaha keras untuk menerobos. Namun, ternyata tidak demikian. Dion jatuh ke jalan setapak yang berliku dan curam dengan diameter sekitar 3 meter. Dibandingkan dengan sisi gunung yang dimaksud, jalan setapak itu bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan kapiler dalam tubuh manusia. Yang disadari Dion saat ia memindai adalah bahwa gunung itu dipenuhi dengan jalur-jalur bercabang.
Beberapa di antaranya saling terhubung, beberapa di antaranya berdiri sendiri, dan ada beberapa cabang yang terhubung yang berdiri sendiri dari cabang-cabang lain yang terhubung. Letusan yang terjadi di dunia gelembung tanpa nama ini sama sekali tidak acak. Atau lebih tepatnya, memang acak, tetapi tidak seperti yang dipikirkan banyak orang. Ada bagian-bagian tertentu dari gunung ini yang meletus, tetapi tidak semua urat mengalaminya. Pembuluh darah yang sama yang dimulai di puncak Gunung Follier bercabang ke seluruh dunia gelembung. Dan, hanya di lokasi di mana tekanan meningkat, letusan akan terjadi. Untuk menyederhanakan masalah yang rumit, Dion pada dasarnya telah memasuki salah satu cabang tanpa banyak tekanan yang terbentuk sama sekali. Akibatnya, alih-alih urat nadi terisi penuh dengan lava cair seperti yang diharapkan, urat nadi itu malah terisi hampir 10% dari kapasitasnya. Seakan-akan mengalirkan air sungai biasa, Dion membentuk barisan pertahanan di sepanjang aliran lava. Ayolah, jangan marah. Proyeksi Dion mencoba menenangkan Saru dan Lilith dalam dunia batinnya. Kau sudah meninggalkan mereka semua. Kenapa kau tidak membiarkan kami keluar sekarang? Tanya Saru, tidak seperti biasanya, dengan nada tidak puas. Gunung ini jelas tidak normal. Dion menjelaskan, Anda dapat menganggap setiap dunia gelembung di alam abadi seperti ekosistem tertutup tersendiri. Itu berarti bahwa sumber daya yang dapat Anda temukan di salah satunya harus dibatasi oleh tahap evolusi atau batas dunia. Sederhananya, dunia ini seharusnya tidak dapat menghasilkan material apapun yang mampu menahan panas tingkat ini. Namun, selain memerah, Gunung Follier ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan melengkung di bawah tekanan. Urat-urat internalnya bahkan tidak mencair. Selain itu, aku telah mempelajari rune dasar dunia ini sejak aku selesai merestrukturisasi tubuhku. Aku masih sangat jauh dari memahami semuanya, bahkan tidak sampai 10%, tetapi dari pemahamanku, sangat tidak mungkin dunia ini menjadi dunia gurun. Seharusnya justru sebaliknya, memiliki hamparan salju dan air yang luas. Jadi, bagaimana kita bisa sampai di sini? Satu-satunya penjelasan adalah seseorang menaruh gunung ini di sini untuk suatu tujuan. Dan, selama aku yakin akan hal itu, aku tidak bisa membiarkan kalian berdua dalam bahaya seperti itu. Ada rencana di balik apa yang terjadi di sini, dan itu sudah berlangsung selama miliaran tahun. Aku hanya ingin melihat apakah aku bisa memecahkan permainan kecil ini karena tampaknya dunia gelembung Dark Flame yang dikatakan berasal dari ketiga orang itu masih belum berhasil. Lilith cemberut. Kami mengerti, kau ingin keluar dan bersenang-senang dengan istri barumu dan tidak ingin kami menjadi beban di sini. Tidak apa-apa, Saru dan aku sudah sangat dekat untuk memasuki alam esensi abadi. Dion terdiam. Dia tidak tahu bahwa tugas Lilith adalah menemukan cara untuk masuk ke dalam celananya. Menurut Junior, selama dia mendapatkan bahan terakhir dari jiwa Dion untuk melengkapi jiwa pedangnya sendiri, dia akan maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kata-katanya tentang memasuki alam esensi abadi sebenarnya adalah kebohongan. Dia membutuhkan Dion, dan Saru membutuhkan sesuatu yang ditinggalkan oleh dirinya yang dulu. Di luar gunung, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2164, di dalam. Di luar gunung, aku akan membunuhnya. Kamu akan melakukan apa? Tatapan Kristela tertuju pada Kiwen. Kaulah yang menyuruhnya untuk memimpin, jadi dia melakukannya. Kau juga ingin masuk ke gunung dengan gratis? Kalau saja kau tidak membuka mulutmu dengan begitu berani, mungkin dia akan membiarkan kita semua lewat. Tapi sekarang kau berani menyalahkannya. Aku kecewa, Kiwen. Itulah sebabnya aku tidak akan pernah memilihmu. Teguran keras Kristela, ditambah dengan wajahnya yang sama sekali tidak berekspresi, membuat wajah Kiwen benar-benar merah. Namun di dalam hatinya, kemarahannya yang membara justru tumbuh beberapa kali lebih tinggi. Dasar jalang, aku sudah berada di sisimu selama ribuan tahun, tapi kau melihat wajah cantik dan bakat yang bagus, dan kau langsung menjual dirimu tanpa ragu. Kita lihat saja bagaimana kau bisa bertahan tanpa dukungan keluargaku. Dunia Dark Flame tidak akan selamanya menjadi milik klan Nightwell. Seekor ular berbisa bersembunyi dalam tatapannya. Kristela mengabaikan Kiwen dan Tedric. Sambil membuka tangannya, beberapa jimat kertas muncul, bergerak di udara membentuk susunannya sendiri. Setelah merasakan sekitar sebentar, mereka menemukan lokasi yang bagus untuk masuk dan menekannya. Namun, kecepatan mereka sangat lambat karena permukaan gunung di bawah mereka perlahan menjadi transparan. Dengan kecepatan seperti itu, butuh setidaknya 1 jam sebelum mereka bisa mengikuti Dion. Merasakan tatapan jengkel yang diterimanya, Kiwen mengatupkan giginya dan menatap ke depan tanpa berkata apa-apa, kekesalannya semakin bertambah. Di dalam gunung, Dion, yang telah berselancar selama beberapa saat, memasuki dunia lava bawah tanah yang sangat besar. Ada sesuatu yang anehnya indah tentang pantulan warna merah dan emas. Ruang itu sangat terang untuk sebuah dunia bawah tanah dan jauh lebih panas daripada apapun yang bisa ditemukan di permukaan.
Dari tempatnya berdiri, Dion dapat melihat banyak pusaran lava yang memberitahunya bahwa mungkin ada beberapa lubang di bawahnya. Di atasnya, terdapat air terjun lava yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur keluar. Terus-menerus mengisi kembali batuan cair yang hilang yang berputar ke bawah ke tempat yang pasti merupakan tingkat yang lebih rendah. Dunia itu lebih masif daripada dunia gelembung permukaan. Bukan karena itu adalah lengkungan ruang, tetapi karena dunia itu memiliki begitu banyak tingkatan sehingga luas permukaannya bahkan tidak dapat dibandingkan. Ada sumber dari semua panas ini yang tersembunyi di suatu tempat. Jika aku dapat menemukannya dan menguraikannya menjadi rune fundamentalnya, kekuatanku akan meningkat dengan ukuran lain. Setelah aku selesai dengannya, aku mungkin dapat menggunakannya untuk memasuki sisi tubuh. Dion masih belum bisa dianggap sebagai seorang overlord meskipun kekuatannya bahkan melampaui para ahli immortal essence realm biasa. Setelah merestrukturisasi dirinya sendiri, namun, hal itu sekaligus membuatnya mencapai overlord realm menjadi jauh lebih sulit baginya. Meski begitu, dia punya rencana. Ya, dia tidak punya banyak rencana untuk jiwanya yang tampaknya tidak mengikuti hukum logika apapun. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang jiwanya. Dalam situasi saat ini, jiwanya masih jauh melampaui apapun yang dapat dibandingkan dengan ki dan tubuhnya. Namun, apa yang dia miliki adalah rencana untuk ki dan tubuhnya. Ki-nya adalah yang paling mudah dipahami. Dia ingin menemukan dan mengumpulkan ki tingkat tertinggi yang ada, memeriksanya perlahan-lahan, menguraikannya menjadi rune fundamental, dan mengambilnya sendiri. Dia sudah mampu melakukan ini untuk semua ki tingkat manusia. Dia hanya perlu memperdalam pemahamannya tentang ki tingkat abadi untuk mulai mengendalikannya perlahan-lahan. Saat ia menambahkan ki yang lebih kuat ke dalam repertoarnya, secara alami ia akan mampu menggunakannya sesuka hati tanpa persetujuan dari surga, dan dengan demikian tumbuh jauh lebih kuat. Selama beberapa hari terakhir, dia sudah mulai menganalisis rune dasar dari dunia gelembung ini. Memahami ki tingkat immortal lebih sulit dari yang dia kira. Jika dia membuang aspek lain dari dunianya yang telah dia pahami dan hanya fokus pada pemahamannya saat ini tentang esensi immortal konvensional, dia bahkan belum mencapai 1% dalam pemahamannya. Meski begitu, dia baru berada di sini selama seminggu lebih. Kemajuannya masih sangat cepat. Rencana keduanya terkait dengan tubuhnya. Ketika ia berpikir untuk menggunakan tubuh Ri sebagai tungku dan meramu pil di dalam tubuhnya, ada sesuatu yang terlintas dalam benaknya. Ia tahu ia dapat melangkah lebih jauh dan merintis bidang alkimia yang belum pernah ada sebelumnya. Jika dia memurnikan tubuhnya seperti dia memurnikan pil, membentuk kembali dan memperbaiki setiap sel secara individual sesuai keinginannya, hasil seperti apa yang akan dia dapatkan? Akan tetapi, untuk melakukan ini, Dion membutuhkan sumber daya, yang jumlahnya sangat banyak. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Dan apapun yang mengubah dunia es dan salju ini menjadi neraka yang berapi-api pasti sesuai dengan deskripsi itu. Sebenarnya, apapun itu sudah cukup untuk mengguncang hati siapapun yang berdiri di sini. Namun, Dion merasa bahwa itu hanya cukup untuk membantunya mencapai wilayah Overlord. Jelas terlihat betapa menakutkan jalan yang harus ditempuhnya. Apakah kau sudah tahu tempat apa ini? Suara Lilith terngiang di benaknya. Bukankah kau mengabaikanku untuk berkultivasi, goda Dion? Aku bosan dengan itu, kata Lilith tanpa malu. Cepat, katakan padaku. Saru terkikik pelan, tampaknya ikut mendorong Dion. Tempat ini seharusnya sengaja diletakkan di sini seperti yang kupikirkan. Dark Flame World mungkin datang ke sini setiap kali meletus dan mereka mungkin menyadari bahwa ada semacam rahasia, tetapi sayangnya bagi mereka, setiap kali letusan terjadi, urat yang berbeda terpengaruh, jadi pemetaan yang mereka selesaikan selama letusan sebelumnya mungkin tidak berguna jika titik masuk yang baru tidak tumpang tindih. Karena dunia bawah tanah ini tidak hanya sebesar dunia gelembung di atas kita, tetapi juga memiliki beberapa lapisan dengan ukuran yang sama. Mustahil untuk mengetahui kemana urat nadi akan membawa Anda. Jadi, mereka mungkin datang ke sini secara membabi buta dan memetakan apa yang mereka bisa sebelum pergi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2165, Lahar. Mengapa mereka tidak datang saat tidak ada letusan? Tanya Saru. Dari apa yang saya lihat, terowongan kosong itu hanya muncul saat terjadi letusan. Ironisnya, saat itu merupakan saat yang paling aman sekaligus paling berbahaya. Selama periode tidak terjadi letusan, lava menyebar lebih merata, tidak ada urat yang bertekanan tinggi dan ada yang bertekanan rendah. Jadi, jika seseorang ingin masuk saat terjadi letusan, dia harus langsung masuk ke dalam lava itu sendiri. Tapi bagaimana kalau kali ini kita tidak beruntung? Dion menyeringai. Keberuntungan? Aku tidak membutuhkannya. Mereka tidak berani memasuki lahar karena mereka tidak tahu seberapa panasnya lahar itu dan berapa lama mereka harus berada di dalamnya sebelum mereka harus beristirahat lagi. Tapi, aku tidak punya masalah itu. Tubuh Dion memancarkan gelombang energi. Tanpa dia benar-benar mengedarkan teknik itu, Titan Diamond Body aktif.
Jika Dion memilih demikian, dia dapat mengganti nama teknik itu sepenuhnya karena sekarang teknik itu sepenuhnya miliknya. Tanpa ragu, dia terjun ke dalam lava dengan kepala terlebih dahulu. 3 hari kemudian dia tiba di tempat tujuannya, sambil mendapati sesuatu yang membuatnya tersenyum lebar. Ruangan itu sama sekali tidak panas. Bahkan, bisa dibilang panas. Angin musim semi yang lembut membelai pipi Dion seolah-olah tidak ada lapisan api penyucian lava di atasnya. Dunia yang tampak tidak berbeda dari mata air lembut yang tersembunyi di bawah neraka yang mengerikan tampak benar-benar menggelikan dari sudut pandang yang tepat. Namun bagi Dion, ini sebenarnya hanya tentang apa yang ia harapkan. Seseorang mungkin secara intuitif berpikir bahwa tempat yang sangat dingin dan panas akan menghasilkan suhu yang bersahabat. Namun dalam praktiknya, hal ini tidak terjadi. Bayangkan air yang mengenai minyak panas, uap yang mengepul, agitasi yang hebat, dan barulah Anda akan lebih dekat dengan kenyataan. Akan tetapi, Dion tahu bahwa ia tidak lagi berada di dunia fana. Ia tidak hanya harus mempertimbangkan logika dasar semacam itu, tetapi ia juga harus memikirkan apa yang diperlukan agar teknik apapun menjadi stabil. Siapapun yang menyebabkan dunia gelembung es dan salju ini menjadi salah satu yang sebaliknya jelas tidak melakukannya demi dunia yang hancur, ada tujuan lain. Apa tujuannya? Dion belum yakin saat ini, dan dia juga tidak peduli jika dia tidak pernah mengetahuinya. Yang dia pedulikan hanyalah memanfaatkannya. Di hadapannya, ada 2 objek yang berpadu sempurna. Ya, ada lebih dari sekadar 2 objek. Ada juga hamparan rumput yang rimbun, ki yang padat jauh melampaui permukaan. Dan juga taman-taman tanaman surgawi yang tak berujung yang akan membuat setiap kultivator di bawah alam hukum abadi meneteskan air liur. Tetapi 2 objek yang tergantung di langit seperti sepasang bintang itulah yang benar-benar menarik perhatian Dion. Yang satu seperti bintang biru yang menyala-nyala, berdenyut seperti bola plasma dan hidrogen. Keindahan pantulannya juga sama dari kejauhan. Namun, dari dekat itu hanyalah perangkap kematian. Yang satunya tampak tidak berbeda dengan bintang merah. Di dunia fana Dion, bintang-bintang dengan warna itu biasanya merupakan yang terdingin di antara spesiesnya dan bahkan mendekati akhir masa hidupnya, tetapi ini jelas bukan masalahnya dalam hal ini. Tidak ada yang kurang dari bintang merah ini sedikit pun. Dan, ia memancarkan panas yang ditahan oleh bintang biru yang membuat matahari di alam fana menjadi malu. Jangankan satu bintang, bahkan seluruh jagat bintang tidak akan mampu memancarkan energi sebanyak bintang tunggal ini. Namun, yang mungkin paling aneh adalah bahwa bintang biru ini sama sekali tidak seperti bintang. Atau lebih tepatnya, bintang itu tidak berfungsi sebagai bintang karena tidak memancarkan panas sama sekali. Sebaliknya, bintang itu berdenyut dengan hawa dingin yang menusuk yang membuat Dion menggigil hingga ke tulang. Tentu saja, ini hanya terjadi ketika ia memfokuskan indranya pada bintang itu. Mirip dengan ki dingin dari lautan bumi yang hampir membekukannya sampai mati melalui indera ilahinya saat itu, bintang ini bertindak dengan cara yang hampir sama. Namun, prestasinya jauh lebih mengesankan. Indera abadi jauh lebih tidak rentan terhadap hal-hal seperti itu dibandingkan dengan indera ilahi. Tidak mungkin seseorang dapat melukai orang lain melalui indera abadi mereka. Namun, meskipun dalam tingkat yang sangat kecil, bintang biru ini telah berhasil. Dion mendesah. Di saat seperti ini, dia pasti sudah mendengarkan Little Yin dan Yang tentang apa sebenarnya benda-benda ini. Namun, sejak pertarungannya dengan Emites, mereka tidak dapat berbicara kepadanya. Pada akhirnya, Dion hanya bisa menganalisisnya sendiri secara perlahan, sambil berjalan mengelilingi dunia bawah tanah, sambil mengamati bintang-bintang dari segala sudut dengan cermat. Rune dasar dunia ini jauh lebih jelas, namun juga lebih terjaga di tempat ini. Setelah beberapa saat, Dion mencapai suatu kesimpulan. Ini pasti setara dengan roh alam semesta atau kuadran di alam abadi. Namun, di tempat ini, alih-alih menjadi penengah iman, kepentingannya beberapa tingkat lebih tinggi. Alam semesta dapat bertahan hidup tanpa rohnya, meskipun mereka yang lahir di dalamnya akan jauh lebih lemah. Tetapi, jika aku entah bagaimana menghancurkan bintang biru itu, dunia gelembung ini akan sepenuhnya berhenti. Dion butuh waktu sebulan untuk mencapai kesimpulan ini. Meski sederhana, kesimpulan itu berdampak besar padanya. Tentu saja, dia tidak menghabiskan seluruh energinya bulan ini. Dia juga meluangkan waktunya untuk melahap sebagian besar tanaman obat surgawi di tempat ini. Bahkan yang terburuk dari semuanya adalah dari kelas mulia bawah, dan dia bahkan berhasil mendapatkan beberapa lusin tanaman obat kelas empirin bawah. Biasanya, Dion tidak akan menelanjangi tanah seperti ini. Sebagai seorang alkemis, ia tahu pentingnya kesopanan. Jika ia mengambil secukupnya, tanah ini akan pulih dengan cepat. Namun, karena ia mengambil terlalu banyak, akan butuh miliaran tahun untuk mencapai kondisi seperti itu sekali lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2166, tanpa pamrih. Namun, dia tidak merasa bersalah akan hal ini.
Dia tahu bahwa tindakannya selanjutnya kemungkinan besar akan menghancurkan tempat ini. Siapapun yang menciptakan bintang merah ini memiliki pencapaian yang jauh lebih tinggi daripada saya dalam rune dasar dan pencapaian yang lebih rendah juga. Mereka mampu menemukan struktur bintang biru dengan sempurna dan menciptakan keseimbangan yang sempurna. Cara paling langsung untuk melakukan ini adalah dengan menciptakan antitesis dari rune fundamentalnya. Tapi, saya dapat mengatakan bahwa siapapun orang ini tidak dapat memanipulasi rune fundamental. Bintang merah ini jelas merupakan awal dari sumber asal, yang juga memiliki potensi bagus. Tapi mengapa meninggalkannya di sini? Dion tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya. Kesempatan untuk mengamati dua set rune fundamental yang sangat seimbang dan berlawanan terlalu langka. Kemajuannya akan melonjak maju dengan pesat. Dion jatuh ke dalam kondisi tanpa pamrih. Kondisi ini sama sekali tidak seperti yang pernah ia masuki sebagai pengumpul esensi karena kali ini, kondisi ini didukung oleh hati daunnya yang sangat kuat. Tahap Dao Tranquility telah memungkinkan penggunanya untuk memasuki kondisi tanpa pamrih yang jauh melampaui alam fana. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kecepatan pemahaman meningkat 1000 kali lipat. Namun, Dion telah lama melampaui tahap ini. Dia telah memasuki Dao Vanity Realm. Untuk memperjelasnya, untuk mulai membangun sumber asal Anda sendiri, seseorang hanya perlu memasuki satu langkah lebih tinggi dari ketenangan dan memasuki alam monolit Dao. Tahap ini tidak hanya memberi Anda tubuh Vajra, tetapi juga menstabilkan hati Dao Anda sehingga memulai proses ini yang hanya dapat disentuh oleh Dewa Abadi menjadi mungkin. Namun, Dion berada 2 tingkat di atas ini, melintasi alam Dao tanpa pamrih dan dengan kuat menanamkan dirinya di dalam alam Dao kesombongan. Apalagi saat ini, hanya segelintir orang yang pernah mencapai alam Dao ini. Bahkan, segelintir mungkin masih merupakan sesuatu yang berlebihan. Selain itu, Dao Heart milik Dion juga tidak normal. Mencapai Dao State yang tinggi dengan Dao Heart yang rata-rata, atau bahkan salah satu dari 9 Dao Heart inti, adalah hal yang wajar. Namun, apa artinya mencapainya dengan Dao Heart milik Dion? Tentu saja, ini hanya eksperimen pikiran. Dao Heart rata-rata tidak akan pernah bisa sejauh ini. Hanya mereka dari 9 Dao Heart inti yang telah memasuki realm Dion saat ini, itulah sebabnya mereka mendapatkan prestise mereka sejak awal. Namun, meskipun Dion tidak tahu nama Dao Heart miliknya, yang pasti ia tahu Dao Heart tersebut tidak termasuk di antara ke-9 Dao Heart tersebut. Dengan berbagai kelebihan ini, tidak mengherankan jika ia memahami rune dasar dengan sangat cepat. Dan sekarang ia memiliki lingkungan yang hampir sepenuhnya mendukung pemahamannya meskipun itu bukanlah tujuan sang pencipta, kecepatannya pun menjadi lebih cepat. Saru dan Lilith tidak mengganggu Dion. Mereka hanya diam-diam memanfaatkan ramuan surgawi yang dikumpulkan Dion untuk memperkuat tubuh mereka. Karena secara teknis mereka masih manusia biasa, tidak perlu mengolah mereka menjadi pil. Bayangkan saja efek dari satu ramuan abadi pada manusia biasa. Namun, mereka berdua praktis berenang di dalam sumber daya yang sangat berharga. Saru fokus sepenuhnya pada penempaan tubuhnya. Dia tampaknya tidak berniat untuk mencoba mencapai alam penguasa di 3 sisi lainnya. Banyak herba, tetapi sifat dari ruang bawah tanah ini adalah herba api dan es. Jenis-jenis ini kebetulan merupakan sumber yang sempurna untuk melembutkan tubuh. Ketika tubuhnya mulai terbiasa dengan dingin yang menusuk, ia akan beralih ke panas yang menyengat, lalu kembali lagi. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya tumbuh lebih halus dan cantik, seperti pahatan yang sempurna. Adapun Lilith, metode kultivasinya sangat unik. Sama seperti cara Saru melembutkan tubuhnya, dia juga melembutkan jiwanya. Namun, jika Dion memperhatikan, matanya akan terbelalak karena terkejut. Lilith menggunakan panas yang membakar dan dingin yang menusuk seperti batu asah untuk jiwanya. Dia terus mengasah bilah hatinya dalam pengejaran tanpa henti terhadap daunnya. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada pedangnya. Dengan pedangnya saja, dia bisa menghadapi dunia. Dengan pedangnya saja, dia bisa berdiri di samping pria yang dicintainya. Secara objektif, jiwa fana Lilith entah bagaimana menjadi sama kuatnya dengan jiwa yang baru lahir atau abadi. Sebagai tambahan, jiwanya secara teknis seharusnya juga berada di alam penguasa. Sesuatu yang sangat mengesankan mengingat, tidak seperti istri-istri Dion lainnya, dia tidak pernah berkultivasi ganda dengannya. Dia melakukan semua ini dengan usahanya sendiri. Akan tetapi, jiwanya entah bagaimana masih berada di alam fana, seperti halnya Dion, seolah-olah dia menghadapi masalah yang sama dalam menerobos. Di luar, pemahaman Dion meningkat pesat. Dia sekarang menyadari bahwa jika dia ingin memahami rune dasar dengan cepat, melakukannya di permukaan dunia adalah tindakan bodoh. Dia harus menemukan inti dunia gelembung seperti yang telah dilakukannya sekarang. Tentu saja, lingkungan tersebut tidak akan sesempurna pemahamannya seperti yang satu ini, yang memperlihatkan dua kekuatan yang saling berimbang sempurna, tetapi tetap saja akan jauh lebih baik.
Hanya dalam 1 tahun, Dion merasa bahwa ia telah memahami teori inti di balik kedua bintang itu dengan sempurna. Begitu ia memahaminya, sisanya berkembang dengan sangat cepat. Hanya dalam seminggu, ia telah memahami semua seluk-beluknya dengan sempurna. Ketika Dion berhasil dalam hal ini, ia menemukan bahwa memahami esensi abadi juga disertai dengan kemudahan tertentu. Tampaknya memahami hukum dunia hingga tingkat tertentu menurunkan hambatan baginya. Meskipun ki orang suci abadi masih jauh darinya karena ini hanyalah dunia tingkat rendah, rune dasar esensi abadi mengalir ke dalam kesadarannya hampir seperti novel yang sedang dibacanya. Jadi ini adalah esensi abadi yang konvensional. Masih ada ruang untuk memperbaikinya, tapi pertama-tama. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2167, Naif. Dion menyadari bahwa tidak seperti alam fana, ada tingkatan yang berbeda untuk tingkat energi yang sama di alam abadi. Tingkatan ini ditentukan oleh kemurnian energi. Alam kultivasi, dari esensi abadi bawah hingga puncak, adalah satu divisi kekuatan. Namun, jika dia memahami rune dengan benar, ada divisi lain juga. Kemurnian tingkat pertama hingga kemurnian tingkat ke-9. Setidaknya itulah yang telah diekstrapolasikan Dion. Dunia ini memiliki jumlah yang sangat kecil dari tingkat ke-9 esensi abadi. Namun, meskipun tidak, Dion tahu tubuhnya masih terlalu lemah untuk menghadapinya saat ini. Ia harus maju ke fase tubuh terlebih dahulu. Saya agak terlalu naif. Tubuh saya jelas tidak membutuhkan bintang ini. Jika saya mencoba menerimanya, saya akan mati saja. Namun, itu sebenarnya hal yang baik. Ini berarti aku dapat mengambil potongan-potongan dari kedua bintang tanpa mereka runtuh menimpaku. Meskipun, ketidakstabilan itu pasti akan menghancurkan ruang bawah tanah ini hingga tak dapat dikenali lagi. Dion tidak ragu lagi. Sambil meraung, dia menepukkan kedua telapak tangannya, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia bawah tanah. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Pada akhirnya, letusan Gunung Folayar akan berakhir. Ia sudah menghabiskan lebih dari setahun di tempat ini. Akan sangat disayangkan jika ia harus mempertaruhkan nyawanya dengan berjalan di antara semua lahar itu. Meskipun bukan tidak mungkin baginya untuk keluar, itu pasti akan merepotkan. Tubuh Vajra Dion muncul di punggungnya, auranya begitu menindas sehingga bahkan bintang biru dan merah itu menarik diri dari kehadiran mereka seolah-olah takut. Jika mereka bertindak begitu patuh, ini akan lebih mudah daripada yang dipikirkan Dion. Langkah pertama adalah memasukkan energi ke setiap sel tubuh saya. Dion menyadari bahwa dirinya terlalu ambisius di masa lalu. Keinginan untuk merekonstruksi dan mengubah setiap sel menjadi versi ideal yang sempurna berada di luar jangkauannya. Ia tidak memiliki energi mental untuk berhasil, itu adalah usaha yang bodoh. Namun, tindakan junior bagaikan anugerah yang menyelamatkannya. Karena tubuhnya kini telah direkonstruksi, ia tidak perlu mengambil langkah ini untuk melepaskan diri dari surga karena ia telah melakukannya. Sebaliknya, yang harus ia lakukan sekarang adalah fokus membangun energi tubuhnya, membiarkannya tumbuh cukup kuat untuk memanfaatkan rune dasar yang lebih kuat dalam konstitusinya. Rune kuat yang belum dapat ia gunakan karena kekuatannya yang terbatas. Sebagai dewa konstitusi, Dion tidak percaya bahwa levelnya saat ini adalah batasnya. Hanya saja dia belum mengeluarkan potensi penuhnya. Dan, tidak ada cara yang lebih baik untuk melakukannya selain memberdayakan tubuhnya untuk melakukannya. Biasanya, hal seperti itu mustahil dilakukan. Orang awam manapun yang mencoba meniru prestasi Dion hanya akan berakhir dengan mencoba menelan energi dengan meridian dan pembuluh darah mereka dan akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Apa yang dilakukan Dion berada pada level yang jauh melampaui ini. Ia menargetkan sel-sel individualnya, meningkatkan batas masing-masing sel dengan peningkatan yang sangat kecil. Ketika hanya satu sel yang menjadi target, hasilnya tidak mungkin dideteksi. Namun, bagaimana jika proses ini diulangi pada setiap sel? Jika hal itu dilakukan oleh ratusan triliun sel dalam tubuh manusia, bagaimana dengan ribuan kali lipat yang dilakukan oleh tubuh seperti Dion? Tubuh Vajra Dion mengangkat telapak tangannya dalam doa sebelum kekuatan dahsyat meledak darinya. Kedua bintang itu dicengkeram oleh energi ini seperti ayam jantan yang dicekik di leher mereka. Mereka mengerang dengan menyedihkan, tetapi ki mereka direnggut dari mereka tanpa peduli. Dua gumpalan energi biru dingin dan merah panas yang tidak lebih tebal dari 1/10 cm ditarik oleh manifestasi itu dan disapu dengan kekuatan dahsyat ke tubuh Dion. Semburan darah meninggalkan bibir Dion, tetapi rahangnya tetap mengatup, pikirannya jernih dan hatinya teguh. Ada satu hal tentang tubuhnya yang baru disadari Dion setelah kejadian itu. Dia telah mengabaikan api kedaulatannya selama seluruh proses rekonstruksi, tetapi api itu tidak melupakannya. Bahkan, api kedaulatannya entah bagaimana telah tertanam lebih dalam ke dalam tubuhnya. Sebelumnya, ia menyatu dengan tubuh, ki, dan jiwa. Namun, dibandingkan dengan sekarang, ia hanya menyatu secara artifisial.
Api kedaulatan Dion saat ini melilit setiap sel tubuhnya. Jika dia tidak menahan diri, bahkan tindakannya yang paling sederhana pun akan menimbulkan kehadiran yang mengesankan. Menghancurkan para ahli esensi abadi yang lebih lemah hanya dengan sekali pandang. Semburan darah kembali keluar dari bibir Dion. Namun, energi di dalam tubuhnya hanya bisa diredam secara langsung. Jika sebelumnya tidak jelas, Dion kini yakin bahwa Sovereign Flame bukanlah harta karun tingkat manusia. Mustahil itu terjadi. Ia menduga proses pemurnian ini akan memakan waktu puluhan tahun. Tetapi dengan efek supresifnya, energi yang memasuki tubuhnya langsung diredam, sehingga kerusakan yang ditimbulkannya terlalu terbatas untuk memengaruhinya. Ketika dipadukan dengan tubuh Vajra mahkota Dion, kecepatan pemurnian meningkat lebih dari 100 kali lipat. Tahun demi tahun berlalu, 1 tahun, 2 tahun, dan di tahun ketiga, ledakan. Tubuh Dion menyala dengan api keemasan yang menjilati kulitnya tak terkendali. Untuk pertama kalinya, sepertinya Sovereign Flame telah berevolusi. Sejak Dion mengambilnya dari Golden Flame Mystical World, ia tidak menunjukkan pergerakannya sendiri. Sampai sekarang, sesaat, rambut Dion berubah menjadi lautan emas yang membentang ratusan meter. Alisnya, matanya, bahkan kulitnya berkilauan dalam warna itu. Ia meraung ke langit, tanah di bawahnya runtuh menjadi kawah yang membentang sejauh beberapa kilometer. Tubuhnya akhirnya melangkah ke alam penguasa. Dion menarik napas dalam-dalam, perlahan turun dari udara. Dia tidak hanya merasa lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia juga menyadari bahwa ketika tubuh Vajranya muncul, dia tidak memiliki masalah terbang di udara. Seperti ini, kemampuan yang eksklusif untuk para ahli hukum abadi tiba-tiba menjadi miliknya sendiri. Atau, lebih tepatnya, memang selalu begitu. Dia hanya tidak menyadarinya sampai sekarang. Aku terlalu mengabaikan api kedaulatan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2168, bertemu. Dion hampir lupa bahwa kecakapan bertarungnya yang luar biasa bukan hanya karena perpaduan ki dan tubuhnya. Namun, perpaduan kehadirannya ke dalam setiap tindakannya juga memainkan peran besar. Inilah alasan utama mengapa meskipun kemampuan perpaduan putrinya sama hebatnya dengan kemampuannya sendiri. Kecakapan bertarung putrinya masih beberapa tingkat di bawah kemampuannya sendiri meskipun sudah menjadi supreme. Kurasa sudah waktunya untuk menjadi penguasa dalam ki juga. Dengan kekuatan seperti ini, tidak masalah jika aku tetap di sini setelah tahap letusan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Dion duduk dan mulai bermeditasi pada pemisahan kemurnian ki. Dion telah membuat kemajuan besar dalam memahami esensi abadi. Bahkan, ia secara teknis telah menjadi penguasa aspek ki. Hanya saja ia tidak merasa puas karena ia baru memahaminya hingga tingkat kemurnian pertama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang membedakan para dewa bukanlah meridian mereka seperti di alam manusia. Ini karena para dewa memiliki dantian, yang memungkinkan kemungkinan untuk menjembatani kesenjangan ini melalui berbagai cara. Ukuran dantian jauh lebih besar daripada meridian, sehingga keuntungan dari 1 atau 2 meridian menjadi tidak berarti. Sebaliknya, apa yang membedakan para dewa adalah kemurnian ki mereka. Ki abadi jauh lebih tidak menentu daripada ki fana. Seseorang mungkin memperhatikan bahwa nama-nama ki tingkat abadi secara sempurna mencerminkan ki fana, dan ada alasan untuk ini. Ki abadi adalah ki fana yang sama persis dengan yang dikuasai Dion, perbedaannya terletak pada kemurniannya. Kemurnian selalu menjadi bagian penting dari kultivasi. Pada tahap dasar, seseorang membersihkan tubuhnya dari kotoran fana. Pada tahap pembentukan meridian, seseorang membersihkan meridiannya dari kotoran ini. Pada setiap tahap berikutnya, kotoranlah yang menghalangi banyak orang untuk mengisi lebih banyak meridian. Di alam abadi, konsep ini menjadi lebih penting lagi. Ki dianggap sebagai energi surga. Semakin murni dan tidak terhambat oleh kematian ki, semakin dekat dengan gambaran ideal surga tentang ki yang dapat Anda gunakan, dan dengan demikian, semakin kuat Anda. Hanya kemurnian tingkat pertama dari esensi abadi jauh lebih kuat daripada ki esensi normal, sehingga jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Setitik kecil esensi abadi yang paling lemah, bahkan selebar 1 atom pun, dapat menghancurkan seorang tertinggi dalam tubuh dan jiwa. Dion mengembuskan napas sebulan kemudian. Petik 1 titik titik titik. Esensi abadi tingkat kedua. Setengah tahun kemudian, auranya tumbuh sekali lagi. Petik 1 titik titik titik. Esensi abadi tingkat ketiga. Namun, disinilah ia berhenti. Ia tidak lagi menggunakan waktunya secara efektif untuk tinggal di sana. Ki di dunia ini terlalu sedikit. Dion samar-samar bisa merasakan beberapa esensi abadi tingkat ke-9 melayang di sekitarnya, tetapi itu adalah 1 bagian dalam 1 triliun. Bahkan jika mengesampingkan itu, hanya tingkat keempat saja akan membutuhkan waktu hampir 10 tahun baginya untuk benar-benar merasakan dan memahaminya. Itu tidak sepadan. Jika ia pergi ke dunia lain yang lebih kuat, jumlah dan kualitasnya akan lebih banyak.
Jadi, melakukan hal itu merupakan cara yang jauh lebih baik untuk memanfaatkan waktunya. Apakah si kadal tua sudah ada di sini? Dion mengarahkan pikirannya ke arah Raja Naga. Dia sudah setahun menunggumu keluar. Dion menyeringai. Sudah waktunya. Hanya saja membuatku menunggu hampir 70 tahun. Sebenarnya, apa yang hendak kau lakukan pada tubuh utamaku? Tanya Raja Naga. Dia tampaknya tidak peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi, dia hanya penasaran. Dion tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Dua bagian jiwa Raja Naga telah terpisah selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak mengherankan jika mereka berpisah. Kemunculan Dion malah membuat jarak di antara mereka semakin menjauh, yang membuat versi harta karun Raja Naga ini menjadi benar-benar independen dari aslinya. Dalam banyak hal, hubungan mereka mencerminkan hubungan dia dan Junior, kecuali Junior yang memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Sementara, Raja Naga tidak membuat pilihan seperti itu. Aku sudah lama tertarik dengan Dragon Souls. Dion berkata tanpa sadar. Awalnya aku hanya ingin menggunakannya sebagai tunggangan yang praktis, tetapi aku lupa bahwa aku sekarang seorang ahli nujum. Sungguh menyedihkan, seorang ahli nujum tanpa satupun boneka mayat. Karena kadal tua itu ingin mengurungku dan memanfaatkanku sesuka hatinya. Aku yakin dia tidak akan keberatan kalau keadaannya dibalik. Dion tidak banyak memikirkan tentang jiwa naga dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi evolusi api kedaulatannya membangkitkan rasa ingin tahu tertentu kembali. Manusia memiliki kehadiran, naga memiliki jiwa naga. Kalau begitu, bisakah api kedaulatan bekerja untuk jiwa naga juga? Jika ya, bagaimana semuanya berhubungan? Apa garis yang menghubungkan semuanya? Dion ingin tahu. Jadi, dia berbalik dan pergi. Namun siapa yang tahu dia akan bertemu Skull dan Roe beberapa menit kemudian? Bertemu mungkin agak tidak akurat. Itu sepertinya menyiratkan bahwa itu adalah kecelakaan. Namun, kenyataannya adalah Dion tidak akan pernah lengah oleh orang-orang ini. Dia bertemu dengan mereka karena dia tidak mau repot-repot menghindarinya. Gunung Volair bergemuruh dan mengerang. Tampaknya meskipun sikap Dion tidak peduli, ia masih berhasil keluar tepat sebelum gunung itu kembali stabil dan membanjiri urat-uratnya dengan batuan cair. Kau masih hidup, pupil mata Skull mengecil. Sudah beberapa tahun sejak mereka masuk, tetapi tidak seorang pun melihat tanda-tanda Dion. Mereka semua mengira bahwa dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan akhirnya meninggal. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan muncul di hadapan mereka seperti ini? Penampilan Roe yang biasanya malas tampak sedikit tegang sejenak sebelum akhirnya rileks. Dia yakin bahwa hasil panen mereka dalam hampir 1 dekade terakhir cukup baik, tidak perlu membuat pemuda ini marah meskipun dia seorang manusia biasa. Ditambah lagi, dia mendapat dukungan dari Cristela. Meskipun dia juga seorang Immortal Saint, dia tahu dia tidak bisa menandinginya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2169, dibunuh. Dion mungkin telah bermeditasi di dekat harta karun sejati dunia ini, tetapi itu tidak berarti dialah satu-satunya yang telah memperoleh keuntungan. Bahkan, jika seseorang mengurangi perolehan kultivasinya, dia mungkin juga tidak memperoleh keuntungan terbesar. Sebuah kebenaran yang mengejutkan mengingat dia telah memperoleh beberapa lusin ramuan surgawi empirin. Kita tidak boleh lupa bahwa selain mencari sumber yang menyebabkan terbentuknya Gunung Volair, alasan utama mengapa kebanyakan orang bertahan menghadapi bahaya gunung ini adalah untuk menemukan biji vulkanik dan kaca kabut dengan kualitas lebih tinggi. Dilihat dari sikap Roe, jelas bahwa ia cukup senang dengan hasil panennya. Namun, pikiran Skull sama sekali berbeda. Setelah keterkejutannya memudar, tatapannya menajam. Fakta bahwa Dion benar-benar bertahan hidup begitu lama, dan sendirian saat itu, memberitahunya bahwa tebakannya bertahun-tahun lalu mungkin benar. Kaulah yang membunuh beruang tua? Rahang Skull mengatup. Roe langsung mengerutkan kening mendengar pertanyaan ini. Skull, jangan ajukan pertanyaan yang tidak ingin kau dapatkan jawabannya. Dia didukung oleh Cristela dan dia jelas bukan orang yang mudah. Jangan bodoh, peristiwa letusan akan segera berakhir, kita harus keluar dari sini. Kita bahkan mungkin akan diberi hadiah jika kita membantunya keluar. Diam, gerutu Skull. Dion berjalan melintasi permukaan lahar seolah berjalan di atas air, tangannya di dalam saku celananya dan dadanya terbuka. Ia tampaknya tidak menyadari dua pria di depannya, maupun hawa panas di sekitarnya. Adapun Roe dan Skull, mereka menggunakan harta karun khusus untuk melindungi kaki mereka, yang jelas tidak dapat menahan panas semudah Dion. Namun, mereka dengan bodohnya percaya bahwa Dion telah menggunakan formasi khusus untuk melakukan ini, daripada memahami kenyataan bahwa ia hanya menggunakan daging dan tulangnya sendiri. Bicaralah, aku bertanya padamu, teriak Skull. Kenapa orang idiot selalu berisik? Dion melesat maju. Sebelum Skull sempat bereaksi, lengan Dion sudah menembus dadanya, mencengkeram jantungnya di tengah kekacauan berdarah. Ku dengar makhluk abadi sangat pandai bertahan hidup dari kerusakan fatal.
Aku ingin tahu berapa lama kau akan bertahan jika aku menghancurkan hatimu sekarang. Tengkorak itu gemetar ketakutan. Sedangkan Roy, penampilannya yang malas benar-benar menghilang saat ia melaju mundur, keterkejutan dan kegelisahan yang gemetar terlihat jelas di tatapannya. Maaf, itu tidak sopan. Kau bertanya padaku terlebih dahulu, kan? Jika beruang tua adalah bajak laut yang mencoba merampokku dan para wanitaku di padang gurun, maka ya, aku membunuhnya. Kurasa dia mengatakan sesuatu tentang keinginannya untuk menjualku sebagai budak. Jangan bilang itu yang ingin kau lakukan juga. Tengkorak itu gemetar dan mencoba membuka mulutnya untuk bicara. Tetapi yang keluar hanya suara berdeguk saat ia memuntahkan seteguk darah. Apakah ini yang kau inginkan dariku? Dion mengeluarkan sepotong kaca kabut dengan tangannya yang bebas, mengibaskannya ke atas dan membiarkannya mendarat di telapak tangannya. Apa istimewanya benda ini? Maukah kau memberitahuku? Skull mencoba berbicara lagi, tetapi ia tidak mampu. Saat mencengkeram jantungnya, Dion telah menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menyebabkan ledakan kecil terjadi di tubuhnya. Pada saat yang sama, hampir seperti racun, tubuh Skull mati di hadapan tubuh Dion sendiri. Seolah-olah ia menolak gagasan untuk diizinkan berada di tempat yang sama dengan Dion. Sungguh malang bagi Skull. Kombinasi tubuh dewa kematian Dion dan api kedaulatan terlalu kuat. Nafas kematiannya menyatu dengan kehadirannya, memanfaatkan kemampuan baru konstitusi. Nafas kematian. Dion bahkan tidak mengaktifkannya secara sadar. Orang bisa membayangkan potensinya jika dia mengaktifkannya. Lupakan saja, kata Dion tidak sabar. Aku akan mengambil apa yang aku mau. Lengan Dion keluar dari dada Skull dan membuat lubang di kepalanya, merenggut jiwanya yang baru lahir. Melahap, Dion berdiri tak bergerak selama beberapa saat. Melahap seorang abadi jauh lebih sulit. Ia harus memilah-milah kenangan selama puluhan juta tahun. Oh, jadi begitu ya? Dan kau bahkan menemukan sumber di Gunung Volair yang selama ini kau rahasiakan sendiri, ya? Kalau begitu, aku akan mengambilnya sendiri. Sambil menatap mayat Skull yang hampir tak bersisa di pergelangan tangannya, Dion berpikir sejenak sebelum melemparkannya ke dunia batinnya. Ia tidak ingin mengubah tubuh yang lemah seperti itu menjadi boneka mayatnya. Namun, mayat itu bisa berguna dalam hal lain. Lalu, Dion menoleh ke arah Roe, ekspresi lesu tampak di wajah tampannya. Tolong jangan ganggu aku. Kau sudah mendengar kata-kataku tadi, aku tidak bermaksud menyerangmu, kata Roe setelah menarik napas dalam-dalam. Bagaimana bisa dia bernasib sial seperti itu? Bagaimana mungkin ada manusia yang begitu kuat? Mengenali manusia bukan hanya soal kekuatan. Jika memang begitu, maka tidak ada seorang pun yang bisa meremehkan Dion. Manusia fana memiliki kehadiran yang berbeda. Kehadiran mereka tidak selaras dengan surga. Mereka hampir seperti kotoran di alam abadi. Cara angin, bumi, dan energi mengalir di sekitar mereka pada dasarnya berbeda, seolah-olah surga tidak ingin berurusan dengan mereka, seolah-olah mereka adalah noda yang tidak dapat disentuh. Seorang abadi secara naluriah dapat mengetahui saat mereka bertemu dengan manusia fana. Tetapi, jelas dan nyata bahwa jika mereka ingin menggunakan ini untuk meremehkan Dion, itu berarti kematian mereka. Siapakah kamu sebenarnya? Dion bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil menatapnya tajam. Bibir Roe berkedut. Aku adalah penguasa kota Vaneta. Aku hanyalah boneka, sebenarnya. Ia berharap jawaban dan kerendahan hatinya akan memberinya kesempatan lebih baik dalam hidup. Namun, hatinya hancur saat melihat ekspresi Dion yang muram. Menurutmu ada berapa banyak pasar budak fana di kota Vaneta? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2170, Malaikat Maut. Mendengar ini, Roe sudah tahu bahwa hidupnya sudah berakhir. Tanpa ragu, ia berbalik dan berlari. Namun, sebelum ia sempat melangkah lagi, ia mendapati sebuah tangan mencengkeram lehernya. Menurutmu, berapa banyak manusia yang tewas dalam letusan ini, ditinggalkan olehmu, yang seharusnya menjadi penguasa kota mereka? Roy ingin berteriak, siapa yang peduli dengan manusia? Lagi pula, kau munafik, dengan kekuatanmu, tidak bisakah kau menyelamatkan mereka? Kenapa kau menyalahkanku? Sayangnya bagi Roy, Dion tidak menganggap dirinya sebagai pahlawan yang hebat. Dia tidak bisa menyelamatkan semua orang, dia juga tidak punya waktu atau kekuatan untuk melakukannya. Alasan utama dia ingin mengalahkan The Entity bukanlah demi orang-orang di alam fana, melainkan untuk menghilangkan ancaman terhadap keluarganya. Tidak lebih, tidak kurang. Kini, Roe dan orang-orang seperti dia ingin menghalangi jalannya kembali ke keluarganya hanya karena dia manusia biasa. Ada satu tipe orang yang tidak akan pernah dikasihani Dion. Orang itu adalah orang yang ingin menjauhkannya dari orang-orang yang dicintainya. Bertahun-tahun yang lalu, dia memenjarakan dan menyiksa Liliana, seorang wanita cantik dan putri suci karena berani melakukan hal ini. Jika dia bisa melakukan hal seperti itu pada peri yang cantik, mengapa dia akan membiarkan Roe? Melahap, jiwa Roe yang baru lahir tercerai-berai. Petik 1. Aku benar-benar benar. Itu sangat kecil,
Tetapi ketika aku melahapnya, energi mentalku meningkat. Tatapan Dion menyala-nyala. Dia telah mencapai alam Dever yang menyatu dengan diri sejak lama. Namun, dia tidak pernah menyangka akan mengalami mutasi semacam ini. Tidak mengherankan jika dia tidak pernah menyadari hal ini di alam fana. Jiwanya jauh lebih kuat daripada jiwa orang lain sehingga hanya jiwa-jiwa baru lainnya yang hampir tidak dapat mengimbanginya. Namun, bagaimana mungkin dia menemukan hal seperti itu di alam fana? Petik 1. Bagus. Ini bagus. Dion menyambar tas-tas besar yang dibawa kedua orang suci abadi, lalu melemparkannya ke dunia batinnya. Sepertinya kita akan mendapatkan panen yang baik hari ini. Dion menyeringai, menyampaikan kata-katanya kepada Saru dan Lilith. Apa yang kamu temukan? Ada urat kaca kabut yang tersembunyi jauh di dalam gunung Folair yang beruntung ditemukan Skull 5 letusan lalu. Sayangnya baginya, 4 letusan terakhir tidak membersihkan area itu, jadi dia tidak dapat menemukannya. Dia datang untuk mencoba lagi kali ini, tetapi gagal menemukannya lagi. Namun, apa yang mereka temukan kali ini adalah urat biji vulkanik yang setara. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tengkorak ini sangat beruntung. Setidaknya, itulah yang akan saya katakan seandainya saya tidak tahu cara kerja kaca kabut ini. Dion melanjutkan penjelasannya kepada kedua wanita itu saat ia menuju ke urat biji vulkanik. Meskipun mereka berdua telah sampai di sana terlebih dahulu, mereka belum cukup kuat untuk masuk terlalu dalam. Biji vulkanik tidak terlalu berguna bagi Dion di masa lalu, tetapi ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika dia menggunakan biji vulkanik berkualitas tinggi untuk memurnikan mayat Raja Naga. Seperti apa efeknya? Sedangkan untuk kaca kabut, kemampuan dasarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemahaman. Namun, cara melakukannya itulah yang menarik minat Dion. Seperti namanya, benda ini memantulkan kabut di hati seseorang, membantu seseorang untuk bermeditasi atas kelemahan mereka dan memperbaikinya. Itu adalah cara untuk memaksa seseorang menghadapi iblis dalam diri mereka dan memperkuat hati dao mereka. Harta karun seperti itu sangat berharga. Skull telah menggunakan kemampuan ini untuk memperkuat indranya untuk waktu yang singkat dan dengan demikian menemukan urat biji vulkanik. Namun, jelas saja, Dion tidak membutuhkannya. Dao Heart-nya sudah terlalu kuat dan sebagai tambahan, pemahamannya mungkin yang terbaik di Immortal Plane. Tidak, dia yakin begitu. Yang Dion sadari adalah bahwa kaca kabut ini sempurna untuk Reapel. Mampu memaksa seseorang untuk menghadapi iblis dalam dirinya. Jika ini bukan kemampuan yang sempurna untuk Skite, Dion tidak tahu apa itu. Dengan kaca kabut berkualitas tinggi, Dion yakin dapat memperbaiki Reaper agar lebih kuat dari sebelumnya. Menemukan urat biji vulkanik bukanlah hal yang sulit bagi Dion. Menelusuri kembali ingatan Skull dan Roe, ia membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan mereka, terutama karena ia tidak perlu terlalu berhati-hati seperti mereka. Urat itu terletak di lautan batuan cair. Keberadaannya merupakan satu-satunya fondasi kokoh di seluruh ruang. Melihatnya, Dion mengerti mengapa kedua orang suci abadi itu hanya mampu mengambil sebagian kecil saja. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dalam waktu yang lama di sana. Mereka hanya bisa menyelam selama ki mereka masih ada, lalu kembali lagi untuk memulihkan diri. Mereka akhirnya mengulang proses ini beberapa kali, tetapi hanya mendapatkan sekitar setengah dari jumlah kuali. Melihat ukuran tas mereka, yang diameternya bahkan tidak sampai 1 meter, jelas terlihat betapa padatnya biji vulkanik ini. Namun, masih banyak lagi yang terkubur dalam-dalam. Tiba-tiba, Chibi muncul dari dahi Dion, bertengger di bahunya dan menarik rambutnya dengan penuh semangat. Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Suaranya yang menggemaskan berseru dengan penuh semangat. Pada titik ini, Dion hampir menamparkan dahinya sendiri. Dia sudah menyadari nilai biji vulkanik untuk menciptakan tungku alkimia berkualitas tinggi. Namun, dia telah mengabaikan sumber daya itu sepenuhnya karena bagian pertama yang dia temukan kualitasnya terlalu rendah. Dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk memberikannya kepada Chibi karena itu. Kabar baiknya adalah Dion memutuskan untuk datang ke sini daripada hanya terbang mencari biji kaca kabut. Dia pikir itu mungkin layak untuk diselidiki, dan tampaknya dia benar. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.